Boleh nanya nggak? Iya. Kamu kenapa sih? Kok belakangan ini sikapnya berubah? Dingin sama saya. Aduh, pakai jatuh segala lagi. Ini mas. Hai Nat. Halo. Oh ya, aku mau bahas soal pertunangan kita. Jadi gini, hanya 4 hotel berbintang 5 yang mampu menyediakan catering di acara pertunangan kita nanti. Nah, kira-kira kamu suka yang hotel mana? Terserah kamu aja. Nat, kayaknya cuman aku deh yang excited mempersiapkan pertunangan kita. Kamu kayak biasa aja gitu. Kamu kayak nggak peduli sama sekali gitu, Nat. Kenapa sih? Kan pertunangan ini kamu yang mau. Nat, aku pikir nih ya, aku pikir kamu itu udah tulus menerima cintaku gitu. Kamu juga udah cinta sama aku, kamu udah sayang sama aku, tapi ternyata enggak ya. Kenapa sih? Apa kamu masih punya perasaan sama mediator itu? Bisa nggak usah bawa-bawa Alif dalam masalah ini. Kenapa? Kenapa nama Alif nggak mau disebut? Karena nyakitin hati kamu? Atau karena orang rendahan itu yang sangat kamu harapin tapi justru dia nggak mengharapkan apapun sama kamu? Iya, dia nggak bisa berbalik sayang sama kamu. Gak usah sok tahu, kamu tuh nggak tahu apa-apa ya tentang aku sama Alif. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku harus tahu, Nat. Seharusnya kamu buka mata kamu, Nat. Buka. Please, ada aku loh di sini. Cinta itu janji, Nat. Dan kesetiaan itu butuh. Dan kamu harusnya mikir dong. Siapa yang paling setia berada di sisi kamu sekarang? Aku, Nat. Siapa yang minta kamu setia sama saya? Dan satu hal lagi ya, saya pikir kamu tuh udah mulai berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata salah. Sebentar. Maksud kamu, aku pura-pura gitu? Udahlah, saya tahu kamu. Dari cara kamu mengatasi masalah Kentos dan bapaknya Alif, saya udah tahu. Kamu tuh pura-pura gak ada niat baik. Memang kamu sama mama, sama papa, sama saya kamu baik. Tapi sama orang lain, enggak. Egois, arogan, itu kamu. Nat, please, Nat. Please. Aku ngelakuin semua ini, itu cuman buat kamu. Cuman kamu, Nat. No, you did it for you. Bukan buat saya. Oke, Nat, tolong. Tolong dengar aku, Nat. Aku pilih kamu karena aku yakin. Cuman kamu yang aku mau, Nat. Mungkin di hati aku ini, itu cuma ada kamu. Dan satu lagi, Nat. Terserah. Aku gak pernah peduli. Kamu mau menilai aku seperti apa, terserah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Nat. Penilaian kamu itu tidak merubah apapun, Nat. Kita tetap akan tunangan.
paham kamu? Kamu ingat ya, saya mau tunangan sama kamu itu karena papa dan mama. Ya. Dan ingat, sebelum ada ikatan resmi yang namanya buku nikah, sebaiknya kamu stay di jalur kamu. And I'm gonna stay in my line, oke? Tas ya, lo nggak bisa ngeremehin gue, Tas. Lo nggak bisa ngeremehin gue. Lihat aja, setelah gue berhasil milikin lo, gue akan mengambil perusahaan bokap lo. Bro. Tenang. Apa sih? Kenapa? Bad mood gue. Bad mood kenapa? Lo kesel sama Natasha. Kenapa sih? Tuh cewek bener-bener angkuh, bro. Hampir aja kesabaran gue habis gara-gara Natasha, tau gak? Ya, santai. Ingat, Dre. Rencana lo tinggal selangkah lagi. Iya. Lihat aja. Natasha bakal menyesal karena dia pernah ngeremehin gua. Ketika gua sudah nikahin Natasha, gua akan nunjukin muka asli gua. Gua akan membuat Natasha seolah-olah dia merasakan neraka dunia buat dia. Gitu dong. Itu Andre yang gua kenal. Relax dong, bro. Lo masih mau main? Kalau enggak, gue nih main. Ini lo, men. Oke. Morning, Mama. Pagi sayang. Sayang, semalam Andre telepon mama. Ngapain dia? Ya, dia cerita soal persiapan pertunangan. Ngurusin catering, ngurusin undangannya. Terus kenapa? Ya kamu bantulah dia. Ya kan dia yang mau, biar aja dia sendiri yang ngurus. Kamu sendiri loh yang bilang kalau kamu mau ngelanjutin pertunangan ini. Ya kan, jangan bikin malu keluarga. Malu kenapa sih, Mah? Kan dia laki-laki, mau ngurus semuanya ya gentle aja kan? Ini yang mama khawatirkan. Kamu itu nggak serius ya mau ngejalanin pertunangan ini. Mama sudah berulang kali bilang sama kamu. Dipikir-pikir dulu baik-baik untuk melanjutin pertunangan ini. Papa kamu bisa marah loh kalau dia tahu kamu gak serius. Emang bener sih, sekarang gue nyesel. Ceroboh banget setuju tunangan sama Andres secepatnya. Gimana coba sekarang? Biarin aja yang beb kita. Biar mereka pada tahu kalau diriku sedang sedih terhadapmu karenanya. Ibu! Mati gue. Udah ya Bang, udah jangan nangis. Udah, tenang. Oke, Bang Ijon akan berhenti nangis. Tapi Ayang Beb harus janji dulu. Janji apaan sih Bang? Janji kalau Ayang Beb kita nggak boleh jadian sama si Roti Sobek alias Saga, temennya Sagon, temennya Nastar. Siapa juga sih yang suka sama Saga, lagian saya sama dia tuh gak jadian Bang.
Bener ya, jangan sampai jadian sama dia ya. Kalau kamu jadian sama dia, bisa kena biang keringet tau nggak? Lagian saya juga nggak mungkin suka lah sama Saga. Saga tuh orangnya egois, udah gitu narsis. Nggak mungkin deh. Bener banget Ayang Beb, si Saga egois. Mendingan sama Bang Ijon, walaupun narsis tapi nggak egois. Siapa yang pakai burung dara tuh? Lu. Gitu. Pagi-pagi udah gibahin orang. Udah gibahin gua. Sama ojol kampung ini juga. Hah? Enggak. Diam, Ket. Diam. Kalian gak ada obrolan lain apa selain ngomongin gua? Hah? Gak, denger dulu deh. Maksud gue tuh... Apa maksudnya? Saga, temennya Sagon, temennya kue cubit. Pas banget lo nongol pas kita ngomong, biar lo denger. Ket. Gua gak nyangka. Ternyata lo di belakang gua tuh ngomongin gua. Oke, fine. Thank you. Hey, she's my dream, Mas. Ambil. Gak, Emang bakal gue ambil. Makanya gue kunyah. Gue bawa ke pelaminan. abang. Udah gak apa-apa ya, Beb. Aduh, harusnya gue gak ngomong kayak tadi nih. Yaudah deh bang, abang pulang aja. Saya mau masuk dulu ah. Selamat bekerja ya, my dream. Sepertinya jalan gue untuk menuju pelaminan dengan Ayang Beb kita lancar. Si Saga tersingkir. Muka lu kenapa bro? Kuset gitu. Setrika dulu kenapa? Biar mulus. Gua udah kesel sama orang. Kita ya. Gua udah tahu. Kelihatan dari gerak-gerik lu. Lu penasaran kan sama kita? Udah mulai suka kan sama kita? Gua hafal betul, lu itu orangnya gimana. Lu itu kalau menginginkan sesuatu, harus lu dapetin. Udah Andrea. Gua nyerah. Udah Andre ya, gue nyerah. Laga lu, gue tahu, lain di hati, lain di mulut. Apaan tuh? Undangan. Iyalah. Udah jadi aja loh. Habis ini mau gue bagiin nih ke klien-klien pakai kurir. Terus anak-anak kantor gimana? Gak penting anak-anak kantor. Jadi kalau nggak lu kasih tau deh. Untuk anak-anak kantor suruh datang aja hari Minggu jam 4 di rumah Natasha ya. Minggu jam 4, oke. Oh ya, lu kapan mau ke pengadilan buat ngurus kasus limpahannya si Natasha? Ini gua bawa berkasnya, abis ini kayaknya kesana. Kenapa emang? Oh iya, gue sekalian nitip dong undangan buat Alif. Nih, Alif, gue nitip undangan buat Alif ya. Si Alif bukannya masih sakit ya? Udah sembuh. Gue sih berharapnya mati ya sekalian, tapi udah sembuh kok. Sembuh? Tau dari mana lu? Si Kentos kemarin ngasih tau gue, kemarin kan dia ke pengadilan tuh. Dia ngasih tahu kalau Alif udah masuk ke pengadilan. Cuman gue nggak suka tuh sama Alif. Kentos tuh cerita sama gue, katanya Alif itu jatuh, gue nggak ngerti gimana dia terluka, terus sosokan diobati sama si Natasha. Emang pinter tuh mediator itu, sosokan mencari kesempatan dan kesempitan, biar dilukain aja cari perhatian ke Natasha. Bentar. Bukannya Pak Ian pernah bilang ya, jangan pernah ngundang Alif ke pesta apapun atau ke acara apapun gitu? Udah tenang, masalah Pak Ian itu urusan gua. Gue sengaja manggil si Alif. Gue pengen ngetes seberapa besar nyalinya dia buat datang ke acara pertunangan gue sama Natasha. Ya, sekalian gue pengen ngeliat aja mimik mukanya, pasti dia bakal menyesal, cemburu, ya kan? Oke. Gue ikut aja dah. Udah, Ini ya? ini buat Alif. Ya udah, gue jalan ya. Iya. Kayaknya Saga beneran marah sama gue doh. Kali ini gue harus bener-bener minta maaf nih sama dia. Saga. Gak, gue mau
ngomong sebentar aja sama lo. Enggak, gue tuh nggak bermaksud kayak yang gue omongin tadi. Ini gue jelasin ya sebentar aja. Lo masih mau ngomong sama gue? Yang kata lo kalau gue ini egois, gue ini narsis. Udah lagi. Nggak ada yang perlu lo jelasin, oke? Oke, Gak. Gue ngaku gue salah. Sorry ya. Sorry ya. Gak ada lagi kan yang mau diomongin? Ya udah gitu, gue sibuk. Sekarang gue mau ke pengadilan, ngurusin kerjaan yang bos lu limpahin ke gue, oke? Baby K, Baby N, Mami kangen banget sama kalian. Seneng lihat kalian waktu bercanda, lari-larian dalam kolam. Jangan cepet-cepet pergi ninggalin Mamim dong. Hilangkan rintihan tangismu. Hapus air matamu, Nur. Ikhlaskan mereka. Iya, Mas. Tapi sekarang Nur kehilangan mereka, Nur udah gak punya lagi penyemangat hidup. Ternyata hatimu memang selembut tahu sutra, Nur. Mas Alif, tolongin Nur. Nur, hentikan tangisanmu. Aku serahkan pundakku untuk kamu bisa meneteskan air mata dengan tenang. Jangan suka kayak gitu dong, Mas Kentot, kan gak sopan. Hai Afgan, kau mau ngasih perhatian ya buat aku, mau menghibur aku ya? Hey Nur. Oh, gue kesini mau ya ada meeting sama klien tadi jam 10:30. Oh, meeting sama klien. Alah, gayanya. Sok. Mau apa? Mau bangga gitu? Mentang-mentang tim yang megang kasus. Gombal Mukio. Nur. Lu tahu yang namanya Husen nggak? Oh, Mas Husen Alatas. Itu mah dia udah stop dari penyanyi, udah resign. Husen mediator, Nur. Husen mediator. Oh, itu belum datang Mas Aga. Kalau Mas Alif? Mas Alif? Iya. Mas Alif juga belum datang Mas Aga. Oh, belum datang juga ya? Iya. Ya udah deh, gua tunggu aja. Bisa agak cepet nggak ini? Aku lama loh aku mau ngomong ini. Ada perlu apa sih? Sabar Mas. Oh ya, by the way, turut berduka cita ya atas meninggalnya Baby Ken. Pasti lu sedih banget ya? Sedih banget. Mau peluk. Makasih ya. Apa gentleman banget. Sabar ya. Makasih. Nur, enak pelukannya Nur. Enak banget Mas Ketos, aku gak mau mandi seminggu. Aku tadi mau pelukan aja. Kamu singkirkan kayak gitu Nur. Jangan kayak gitu dong, hargain perasaanku Nur. Lagian gentle apa? Gentle juga aku. Kamu jangan kemakan sama tampangnya Nur. Iya Mas Kentos mah. Ya apa? Di hatimu hanya ada aku loh Nur. Iya, ada Mas Kentos doang, lo cuma bercanda. Mas Aga kan juga orangnya kocak. Jadi aku cuma bercanda, udah jangan marah-marah. Tapi kok bisa sih kasusnya Mbak Natasha dia yang pegang? Ya bisa lah Nur. Mbak Natasha mana sempat. Orang dia mau Tunjungan Plaza Surabaya. Dikit lagi. Tunjae nak jaleja tunja. Bukan Nur. Apa? Mau tunjuk aku untuk diangkat bukan lagi jadi anak magang. Tapi pegawai tetap. Serius? Iya Nur. Alhamdulillah, Nur bisa nikah sama orang kaya, nggak orang miskin lagi. Iya. Aduh, selamat. Hampir aja aku keceplosan ngasih tahu Nur tentang pertunangannya Mbak Natasha. Kalau sampai keceplosan,
bisa digorok aku nanti. Yaudah aku masuk dulu sebentar ya. Bikin janji sama Mbak Jenny untuk makan malam. Tempatnya kamu pilih deh di mana. Iya Mbak. Kamu kenapa sih gitu? Kok kayak lemas bener? Kenapa sih? Enggak, nggak apa-apa kok Mbak. Halo Nat. Hai Git. Hai. Lagi sibuk? Enggak. Oh ya, aku bawa beberapa cincin tunangan buat kamu nih. Lihat, tuh. Ada ini juga, sama terakhir ada ini. Tang. Kamu suka yang mana? Kamu tuh emang berlebihan deh. Kenapa sih mesti beli dua-duanya? Satu aja, ntar juga dipakai. Kamu gimana sih? Kan waktu itu aku ngajak kamu. Tapi kamu alasannya selalu sibuk terus kan? Yaudah, aku beli aja beberapa. Terus kamu pilih deh. Kamu suka yang mana? Sisanya masa kamu pakai? Mbak, saya permisi mau lanjut kerja ya. Nggak mau sekalian bawa aja tokonya ke sini kayak waktu itu kamu tuh bawa-bawa bunga. Kamu gimana sih Nat? Ya udah, kamu tinggal milih aja mana yang kamu suka, kamu pilih. Sisanya kamu buang deh. Apa sih? Iya. Coba lihat. Nih, ini lucu deh. Ini dia yang gold, ya. Terus, nah, ini cantik banget nih buat kamu nih. Dia ada diamondnya. Yang kanan. Nat, aku pikir-pikir untuk masalah catering, tamu undangan kita itu kan nanti nggak banyak ya. Gimana kalau kita nggak usah pesen catering yang di tempat kemarin, tapi kita pesen di catering siapa? Tetangganya mediator gembel tuh siapa? Ina ya. Nah, gimana? Katanya makanannya juga enak kan dia? Sekalian aja kita panggil Alif. Gimana? Setuju nggak? Kamu mau ngundang Alif? Saya sih nggak ngundang ya. Saya juga udah bilang sama Gita Makentos untuk nggak ngomong-ngomong soal itu. Tapi ya kalau kamu mau ngundang Alif dan mau pakai cateringnya Inayah, ya silakan aja. Tapi nanti kalau dia datang, terus saya berubah pikiran, jangan kaget ya. Apa yang dikatakan Natasha ada benarnya juga ya. Gua nggak mau kalau sampai nanti Natasha berubah pikiran. Nggak. Sebelum plan B terlaksana dan gue mendapatkan sertifikat perusahaan itu, gue nggak akan mempertemukan Natasha dengan Alif. Tapi kan gue nyuruh Saga buat kasih undangan ke Alif. Yaudah, kalau itu yang calon istriku mau. Oke. Ini cincinnya kamu simpan. Aku permisi dulu ya. See you. Aduh, si Saga kemana sih? Telepon kok nggak diangkat-angkat. Harusnya dia udah laporan sama gua. Berarti kalau dia belum laporan, pasti dia belum ngasih. Aduh enggak. Kelihatan panik banget Mas Andre. Terus, lu ngapain di depan sini? Saya mau masuk lagi ke ruangan Mbak Tasya. Tadi kan Mas Andre masuk waktu pas saya Mbak Tasya lagi meeting. Ya udah masuk aja terus. Ngapain di sini? Oke, permisi Mas Andre. Silakan. Mas Alif. Pasti gua kasih nih undangan. Mas Alif.
Mas Saga. Akhirnya kerjaan Mas di sini? Biasalah Mas Alif, lagi ngurusin file-file. Oh iya. Mas Alif lagi sakit, masih kerja juga? Aduh, kerjaan numpuk gak. Ini juga lagi mau bawain map nih buat masukin file-file. Ya udah saya bantu. Bisa kok, gak apa-apa. Nggak apa-apa, saya juga lagi free kok ini. Bener nih? Beneran. Yaudah, sebagian ya. Bentar. Ini di atas dari gampang. Jadi Mas Alif juga kan jalannya nggak ribet. Udah, gue semuanya. Udah. Iya. Bisa ya segitu ya? Bisa. Makasih ya, guys. Iya, siap. Saga kemana sih? Ini kan jam-jam dia harus ke pengadilan. Gue telepon lagi deh. Kok nggak diangkat ya? Oh iya. Si cupu itu kan selalu standby di pengadilan. Gue telepon aja deh. Ini apa toh ya, lagi cuci tangan kok ganggu aja. Bentar nih lo basah semua nih. Pakai acara nelpon siapa toh yo, ganggu aja. Kan basah semua kan. Iwau. Oh, Kel. Mas Andre nelpon. Angkat nggak ya? Tapi kalau nggak diangkat nanti nyawaku terancam. Aduh. Halo? Iya mas. Lama banget sih angkat teleponnya. Ini saya lagi di toilet loh mas. Alasan. Tos. Lo lagi di pengadilan kan? Iya. Ada Saga nggak? Ketemu tadi kalau nggak salah mas. Iya ketemu kok. Lo tahu dia kemana? Kayaknya lagi di administrasi mas. Emang ada apa mas Andre? Yaudah kalau gitu, lu cari Saga sekarang ya. Lu cari Saga, kasih tahu ke Saga kalau gue telepon tolong diangkat ya. Iya mas, sekarang ya? Tahun depan, habis lebaran kucing. Ya, lu cari Saga tuh sampai ketemu. Ya sekarang lah, gue butuhnya sekarang. Iya, langsung ke sana ini ya. Marah-marah terus. Nasib. Gini amat hidupku, nggak pernah ada yang beres. Ada aja gangguannya. Aduh, Pak, maaf Pak, nggak sengaja saya buru-buru. Mas, lu jalan gimana sih? Ya, udah gede jangan marah-marah. Dibenerin sendiri, bisa ya? Bisa yuk, bisa ya. Bantuin dong. Oh iya, telepon dari Andre. Mas Alif, saya angkat dulu bentar ya. Halo Andre, kenapa? Saga, lu kemana aja sih? Gue teleponnya nggak diangkat. Sorry, gue silent. Ada apa? Hah? Udah ketemu sama si Alif? Ada nih orangnya sebelah gue. Kenapa emang? Udah lo kasih undangannya? Iya, belum. Ini baru mau, kenapa? Jangan. Jangan lo kasih undangan pertunangan gue ke Alif. Hah? Jangan. Gimana sih katanya kalau kasih? Udah. Lo pokoknya nggak usah bilang-bilang soal undangan itu ke Alif ya. Oh ya udah. Gue nggak akan kasih. Udah, lo simpen aja undangan itu. Oh ya, satu lagi. Tolong lo kasih tahu si cupu itu ya. Jangan kasih tahu soal pertunangan gue sama Natasha. Hah? Cupu? Cupu siapa, Andre? Si cupu, si kentos ya. Jangan sampai si kentos ngasih tahu ke Alif ataupun ke orang-orang pengadilan soal pertunangan gua sama Natasha, paham? Oke. Ya, siap. Habis ini gua ngomong sama dia. Yaudah, thank you, Kak. Oh, undangan apa tadi? Itu Mas Alif itu undangan. Saya kan buka kafe Mas Alif. Jadi saya mau undang Mas Alif buat datang, tapi saya ngeliat Mas Alif kayaknya masih sakit, jadi pasti nggak bisa datang juga ya. Mungkin agak sulit kalau mau ke sana nih. Ya udah, saya cuma pengen ngabarin aja. Ya, saya mohon maaf ya. Mami nggak nafsu makan, Pip. Masih kepikiran soal baby K sama baby N kita. Mim, udah dong jangan sedih gitu. Ayo makan yang banyak. Papi udah pesenin banyak loh.
Kalau kamu nggak makan nanti bisa kurus. Nanti gemoynya hilang dong. Tapi kalau Mami makannya banyak, terus Mami kekenyangan, Mami mati kayak baby-baby kita. Emang Papi mau jadi duda, kehilangan anak terus kehilangan istri loh, Pip. Mamim, bukan itu maksud Papip. Maksudnya makan satu-satu, nggak sekaligus seperti itu. Ayo dong makan ya. Emang keterlaluan si Wildan itu. Nggak ada akhlak dia. Ngasih makan kok ditumplek-blek. Ya gimana nggak baby kayak ngambang semua. Terlaluan. Maksud Papi, kok Wildan? Astaga. Mamim, Papi minta maaf. Papi belum cerita. Jadi, Papi selidiki siapa yang membunuh baby KN. Akhirnya Papi lihat dari CCTV. Terus? Wildan pelakunya. Dia ngasih makan dituang semuanya. Awalnya dia nggak ngaku. Berarti Wildan yang ngebunuh anak-anak kita yang masih di bawah umur, Papi. Wildan bisa kena pasal 443. Itu formasi bola ya, bukan pasal. Gitu. Pokoknya Papi harus balas dendam ke Wildan, Papi. Jangan pegangin Papi. Jangan pegangin Papi, Papi. Cukup, Mamim. Nggak kena. Jangan marah-marah seperti itu. Awalnya Papi juga emosi seperti kamu. Tapi Papi mau kamu tenang. Jangan marah-marah. Papi gak mau aura keibuan kamu ternoda sama pria seperti dia. Untuk apa? Tapi kamu nggak ngerti rasa jadi aku, Pip. Soal ibu tuh rela melakukan apapun buat anaknya. Aku harus balas dendam sama si Wildan pokoknya. Cari Wildan sampai ketemu, Pak Pip. Tapi kamu jangan emosi apalagi marah-marah sama dia. Percuma. Gimana mau marah? Marah itu butuh tenaga. Sedangkan Mamim makan aja nggak mau. Sadarlah Mamim, sadarlah. Hah? Wow, makanannya. Ya, udah datang. Iya. Ya, taruh sini aja. Ya, makasih banyak. Makasih ya, Mbak. Makan ya, Min. Makan yang banyak. Kok hidungnya kembang kempis? Mamim kenapa lagi? Mamim kenapa? Ngomong sama Papip. Anak kita, Papip. Kalau dia besar, dia akan jadi seperti ini. Dia akan dibakar dan digosongkan oleh manusia. Papip. Udah. Jangan sedih seperti itu. Mamim, Papip nggak bermaksud seperti itu. Sabar. Kamu makan aja, dirasain, jangan dibayangin. Dirasain aja. Ini sambal bakar enak loh. Cobain aja dulu. Anakku jadi enak. Ayo cobain. Misi Mbak, ini minumnya. Makasih. Kok malah nangis Mbak? Nggak dimakan ikannya? Kalau memang nggak suka sama ikannya, di sini juga sedia ikan pesmol, ikan belado, ikan pepes, ikan ayam manis. Hancur hati seorang ibu dengan anak-anaknya digoreng orang. Sebentar. Mbak, ini diganti aja Mbak. Kita nggak pesen ikan ya, pesennya ayam aja. Ini dibungkus aja nggak apa-apa ya, nanti mere barengan. Tolong dibawa Mbak, jauh. Tap, gitu loh Mbak. Udah, cup. Mamim, udah cup. Jangan marah-marah, jangan sedih, jangan emosi ya. Cup. Silakan. Iya, makasih Jelis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nay. Iya. Tumben kamu lama ngantar makanan ke rumah Alif? Iya tadi Mas Alif kita nggak ada, ternyata udah pergi. Cuma ada Pak Haji. Oh, iya. Kalau begitu teh, sekalian ya kamu nganter catering ke pengadilan. Bu, ada yang lain mau ngomongin deh sama Ibu. Apa tuh? Nanti aja ya, gak enak. Masih ada pelanggan. Nah, tuh. Inaya, juga udah datang. yuk capcus. Kenapa aku masuk ke sini di luar?
Oh iya, kirain situ kali tadi. Yaudah Nay, ambil ya. Ibu siapin Bentar juga. ya Bang Iya. Ivan, tunggu sebentar. Iya. Gue minta maaf aja kali ya. Sorry yang tadi. Enggak. Yang ada ntar dia malah kegeeran lagi. Tapi kalau dia masih sinis and cuek sama gue, aduh malah gue yang kepikiran dong ngerasa bersalah. Aduh gimana nih? Oh oke. Gue ketik aja deh. Sorry yang tadi. Cowok masa baperan. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam. Nay. Mas Alif nggak usah, duduk aja. Oh, gak apa-apa. Nganter catering ya? Iya, ini mau ngantar catering buat Mas Alif. Tadi dia sebenarnya ke rumahnya Mas Alif dulu, cuman kata Pak Haji Mas Alifnya udah berangkat ke kantor. Iya, bisa kalau di rumah terus malah tambah lemas. Emang udah nggak apa-apa, udah nggak sakit lagi badannya? Masih agak sedikit tapi ya gimana, kerjaan numpuk. Iya, Paksain aja lah. Semangat ya Mas Alif, hati-hati kerjanya. Nay pamit. Makasih, Nay. Ya. Nay, kan kira-kira ntar malam Nay sibuk gak ya? Ada yang Mas Alif mau nanyain sama Nay. Mau ngobrol. Ngobrol? Ya. Ini kan juga lagi ngobrol, kenapa ngobrol aja sekarang? Maksudnya ngobrol yang lebih serius gitu. Kalau di sini kan tempatnya terlalu ramai, takut gak enak. Nah, gimana bisa? Bisa nanti naik ke rumahnya Mas Alif aja gitu ya. Nggak apa-apa ke rumah nggak ngerepotin? Gak sama sekali, lagi pula kan Mas Alif juga masih sakit. Nanti Mas Alif yang kasihan kalau ke rumahnya naik. Yaudah, nanti malam berarti ya. Oke, sampai ketemu ntar malam Nay ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bre, gimana sih? Ngasih tahu jangan kasih undangannya pas gua udah depan si Alif. Untung itu undangan belum gua kasih. Emang si Ratu Singa itu ngancem gua. Dia bilang kalau gua ngundang Alif, dia rela batalin pertunangan kita bahkan di hari H, bayangin. Ya itu mah dia cuma pengen manasin lo doang kali bro. Emang dasarnya tuh cewek udah keracunan sama Alif. Orang gue denger nih ya, Natasha sama timnya itu nggak ngabarin satupun orang pengadilan, nggak dikabarin sama dia. Kenapa lu? Natasha. Percuma lah dia mau nolongin tetangganya si Alif. Iya, gue tahu tuh. Lu tahu kan yang tetangganya Alif katanya mau dideportasi? Ya ini, gue baru dapat info nih. Kalau tetangganya si Alif itu emang nyalahin surat izin tinggalnya. Itu dia. Gak akan menang tuh kasus mereka. Emang, gue tuh terkadang heran gitu sama Natasha. Kok mau ya dia kenal sama Alif orang miskin? Terbukti kan? Ya, dia aja mau deportasi tuh tetangganya Alif. Karena apa? Karena reputasinya rusak ketika kita berteman atau kenal sama orang miskin. Jaga manner harusnya. Pinter, ya kan? Iyalah. Nah, siapa tuh? Yuk. Mama. Hei, anak mama sudah pulang. Kamu belum makan? Belum. Nungguin papa kamu pulang. Tadi sih aku udah makan sama klien, tapi berhubung mama masakin makanan kesukaan aku, kayaknya sepiring oke lah. Makanya dimasakin sama mama. Ya, makan ya. Nat,
Mama lihat undangan pertunangan kamu. Bagus ya? Anda kirimin fotonya sama Mama. Nak, kamu beneran nggak ada apa-apa dengan pertunangan kamu ini? Mama lihatnya sepertinya kamu nggak bahagia, kayak dipaksakan gitu. Enggak, aku nggak apa-apa. Mama minta kamu nggak nutupin apapun dari Mama. Sebaiknya kamu jujur dari sekarang. Daripada nanti kalau terlambat, kamu menyesal loh. Segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik loh. Tenang aja, Ma. Aku nggak apa-apa kok, oke? Mau kemana atuh malam-malam begini? Oh, ke rumah si Alif. Masya Allah, cantik amat. Sampai pakai lipstik kayak begitu. Dalam rangka apa? Nanti ya, saya ceritain semuanya ke ibu habis pulang dari rumahnya Mas Alif. Jadi sama ibu mah rahasia-rahasiaan? Enggak, akan diceritain. Janji ibu nggak akan cerita sama siapa-siapa. Ya nanti. Beneran nih kagak mau martabaknya nih. Ya udah, Alif habisin dah. Ya tinggal satu. Habis dah. Terus aja habisin. Makanannya berebut banget. Lagian lama banget sih ditungguin mau martabak nih. Ngomong-ngomong, jadi lu mau ketemu Inaya? Jadi, kagak bentar lagi juga datang. Bener? Iya, tungguin aja dulu. Ini makan dulu dah. Bismillah dulu dong. Ya ilah, makan aja pakai bismillah kelamaan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Maaf ngagetin ya? Enggak, gak apa-apa, gak dikunci juga soalnya. Enggak dikunci. Ini Neng, si Alif suka bercanda sama bapak. Kalau gitu bapak ke dalam dulu ya Neng ya. Gelas, ketinggalan gelas. Pak Haji, gelasnya ketinggalan. Kayaknya. Makasih Neng. Iya. Ini. Duduk ya Mas Alif. Martabak nih. Iya, silakan. Ngomongin apa Mas Alif? Aduh. Mas Alif juga jadi bingung nih mulai dari mana nih. Jadi gini, Nay. Tapi Nay mau kan nerimanya? Ya Allah, jantung Nay teh jadi deg-degan gini. Terima. Maksudnya? Bocah ngomongin apaan sih? Jadi Mas Alif kepengen banget mesen nasi bungkus 150 porsi. Besek. Nasi bungkus. Kan rencananya nih Mas Alif mau bikin pengajian 40 harinya almarhumah ibu. Nah jadi mau pesan nasi bungkus 150 porsi. Kira-kira Nay mau nerima nggak ya? Kalau misalnya bisa nanti Mas Alif kasih uangnya. Susah emang lu, susah dibilanginnya. Bodoh. Gimana Mas?
Jadi mau pesan nasi bungkus 150 porsi nih. Kalau Nay bisa, nanti Mas Alif kasih uangnya. Iya. Iya, nasi bungkus ya? Iya. Iya, 150 porsi. Bisa? Iya, insya Allah. Ya Allah, kirain mau ngomongin apa? Ternyata dia mau ngomongin catering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nay, gimana tuh? Tadi Mas Alif ternyata cuma mau ngomongin makanan buat 40 hari Ibu Halimah. Oh, minggu depan ya acaranya? Yang juga baik kan tuh tangan. Udah mikirin tangan, pusing mikirin lu gua. Tahu kagak? Kenapa sih? Ngapa sih? Nah lu pikirin, gua kan udah tua. Kau selalunya begini aja. Siapa yang ngurusin gua nanti? Ya ini karena Alif mikirin Babe. Terserah lu dah. Gue sih namanya orang tua cuma ngajar nyuruh anak. Pengen gue namanya pulang kerja tuh udah gendong cucu. Siapa sih Bega gak mau nikah? Alif tiap malam minta sama Allah sholat tahajud. Biar dikasih jodoh yang baik. Baik buat Alif, baik buat Babe. Iya gue juga tahu apa yang lo omongin. Mau gue bocah apa pakai diajarin. Ya udah sekarang terserah mau lo gimana. Coba ngomong dah. Babe sabar, kalau Babe pengen gendong cucu. Ntar nah yang ini dulu gendong-gendong dulu dah nih. Tuh ditimang-timang dulu. Tuh kan jadi gila dah gue. Ya makanya lama-lama lu juga jadi gila nih kalau disuruh-suruh mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Oding nongol aja tiba-tiba. Ada apa Bang Oding? Ngapain lagi? Paling minta duit. Iya Lip, tadi gua habis mampir bentar dari warung Neneng Lilis. Oh, tadi gua juga ketemu sama Mbak Dian. Ternyata Mbak Dian itu temannya Mbak Natasha, Lip. Dian pengacara itu temennya Tasya, bukan Kentos. Berarti Natasha yang bantuin lu dong, Ding. Yoi. Maksud gua tuh pengen ngucapin terima kasih sama Mbak Natasha. Cuma kan gua nggak punya nomor teleponnya. Jadi gua mau minta lu bantuin nelponin Mbak Natasha. Terus sampein makasih gua sama dia, Lip ya. Oh gitu. Ya udah ntar Alif teleponin deh. Emang ada nomornya, Lip? Kenapa? Ada nomornya? Enggak, pakai surat, suruh burung sono. Ada lah. Diajak Bentar ya Bang Oding ya. Ini kontak batin atau gimana sih ini? Tiap kali dipikirin, kok nelpon. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, udah sehat? Sehat. Kamu? Alhamdulillah, saya juga udah mulai kerja hari ini dan full tadi. Oh, ya bagus deh tandanya kalau udah bisa kerja lagi. Iya, nih saya ganggu gak ya? Enggak kok. Gini Nat, apa pengacara si Mbak Dian yang pengacaranya Kak Ros, itu ternyata temennya kamu ya? Saya kira temennya Kentos. Halo Nat. Oh iya, iya, teman saya. Oh gitu, iya apa namanya, ini Bang Oding tadi kesini mau ucapin terima kasih buat kamu. Makasih banyak ya Nat ya. Ya sama-sama Mas. Saya juga, ya saya bantu sebisa saya aja. Aduh Nat, kita mau ucapin makasih banyak nih. Kamu udah banyak bantu saya, banyak bantu teman-teman semua di sini, warga kampung. Semoga kebaikan kamu dibalas sama Allah ya Nat. Iya Mas. Semoga kasusnya cepat selesai ya Mas. Amin, alhamdulillah. Terus ada apa lagi Mas?
Oh enggak, gini Nat, hari Sabtu depan tuh rencananya saya mau buat acara 40 harian almarhumah ibu saya. Kamu bisa datang? Saya kayaknya nggak bisa deh Mas, ada acara. Oh, kalau Ibu Lina saya undang gimana? Mama juga nggak bisa, ada ya itu acara. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya doain semoga acaranya lancar ya. Ya semacam itulah Mas. Soalnya ya pas banget pas hari itu acaranya. Ya udah deh kalau gitu itu aja sih yang mau saya sampaikan. Oh iya Mas, semoga acaranya juga lancar ya Mas. Amin amin alhamdulillah. Makasih ya Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, di sini Lis. Pak Haji, Assalamualaikum. Ini Pak Haji bukan ya? Pak Haji, Pak Haji kenapa begitu atuh? Pak Haji. Maksudnya gue begini supaya jangan lu bisa ngeliat gua. Lilis bisa ngelihat Pak Haji kok. Iya ya. Biasa aja tuh Pak Haji, nggak usah gitu-gitu banget sama Lilis. Mungkin buat Lilis biasa, tapi buat aku tidak mungkin. Tidak mungkin biasa. Gue lagi berusaha biar gue gak bisa lihat lo, maksudnya gitu kali. Gue biar bisa ngelupain kamu. Juga aku mau ngelupain cinta kamu yang tumbuh makin besar di dalam sinobariku. Sinobari? Apa hati, itu? maksudnya, deh. Kan kata orang kalau mau ngelupain nggak boleh sering-sering lihat gitu. Pak Haji, dibenerin atuh itu topinya, pecinya. Biar enak atuh. Nah, kan gitu enak Pak Haji. Cakep, Pak Haji ya? nggak capek. Pak Haji nggak capek tadi begitu terus? Ya sebetulnya sih capek, tapi kan demi cinta biasa aja permainan aku padamu. Ya ada aja Pak Haji. Emangnya si Nai cerita apa Pak Haji? Si Nai itu cuma cerita sama Lili soal 40 hariannya almarhumah Halimah. Udah Lis, udah. Sekarang gue ikhlas. Kalau si Ali mau nikah sama si Nai, lahir batin gue restuin, gue doain, mudah-mudahan panjang umur. Biarkan cintaku berlalu. Masya Allah, ini beneran apa nggak bohongan? Gue mah ngomong gak pernah bohong kali. Serius. Bener tuh Pak Haji? Ya itu bener. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, makasih banyak ya Pak Haji. Lilis mau cepat-cepat pulang atau mau ngasih tahu sama si Nai? Entar dulu sayang. Bagaimana kepergian kamu? Aku cium tanganmu. Sebagai tanda ucapan terima kasih gitu loh. Boleh kan? Pertemuan kita terakhir. Oh. Boleh dong. Mau cium tangan? Ya sebetulnya sih ya mau tangan mau yang lain juga. Tapi yang pertama tangan aja dah. Pak Haji, merem dulu atuh. Emang kalau melek kenapa? Ya nggak apa-apa. Malu ya kalau melek mah ya? Udah Pak Haji, Oke. merem aja dulu. Bismillah merem ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar hitung sampai 3, pegang tangan saya Pak Haji. Siap. Ya. Hitung mulai Pak Haji. 1, 2, 3. 3. Tuh perempuan sekarang penipuan. Ya Allah Nai. Ibu teh happy banget. Tar dulu kamu kenapa ninggalin warung? Tadi ke toilet sebentar. Pantes aja ibu cari sana kamu nggak ada. Kenapa sih? Ternyata kamu bisa
bisa menikah dengan laki-laki yang kamu suka. Sendiriku berharap memberi kasih walau tak. Maksudnya? Ya, Ibu tadi ketemu sama Pak Haji. Pak Haji bilang dia sudah setuju, sudah memberikan lampu hijau untuk kamu dan Alif. Wadidaw. Ini berita besar nih. Menggemparkan. Ijon harus kasih tahu Natasha nih. Dengan begitu Ijon bisa dapat uang dari Mbak Natasha. Iya, masih John. Ada berita yang menggemparkan, Mbak. Yang bisa membuat bumi meledak. Info apa ya? Ternyata Alif sudah direstuin sama Haji Mali buat nikah sama Inaya. Jadi kayaknya nggak lama lagi Inaya sama Alif bakal nikah nih, Mbak Natasha. Ya oke, thank you infonya. Wadidaw, reaksinya gitu doang. Udah kayak digigit semut. Padahal ini kan berita menggemparkan. Jadi pada akhirnya Inaya yang akan bahagia sama Alif. I'm happy for them. Well, I'll try. Loh, Natasha, mau kemana? Mau jogging. Kok jogging sih, kan aku baru datang. Kan udah tahu kalau weekend itu jam segini jadwal aku jogging. Iya. Aku tahu kalau jadwal kamu tiap weekend tuh jogging. Tapi kan aku baru datang. Bisa ditunda kan jadwal kamu? Loh, Nak, kamu kok malah mau jogging sih? Kita kan mau obrolin susunan acara pertunangan. Udah, joggingnya nanti aja, ya? Kenapa sih hari ini pada bikin aku kesel deh? Udah ganti dulu deh. Kenapa lagi dia? Semoga saja Natasha nggak bikin sesuatu yang nantinya jadi masalah lagi. Ibu dengar dari siapa? Ya dari Pak Haji langsung atuh. Tadi Ibu ketemu sama Pak Haji di jalan. Kenapa kok mukanya nggak happy? Enggak Bu, Nete nggak yakin sih sama perasaan Mas Alif untuk Nay. Ibu kan tahu sendiri, Mas Alif teh sukanya sama Natasha maksudnya? Oh ya Allah, Nay, jangan suuzon begitu atuh. Kamu kan cuma dugaan aja. Ibu yakin Alif itu suka juga sama kamu. Jujur Nay teh sekarang udah pasrah aja Bu. Nay cuma berdoa sama Allah yang terbaik untuk Nay. Itu mah udah bagus. Kamu tinggal berdoa. Tapi kamu jangan kayak begini. Harus tetap semangat. Dan kamu harus yakin. Kalau Alif itu jodoh kamu, insya Allah. Nanti ibu akan ngomong sama si Alif. Duh, cacing dalam perut makin disko nih. Gimana ya? Nay, ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa kamu. Karena kamu setia sama perasaan kamu. Ternyata sabar itu tidak ada batasnya. Tapi kan sampai sekarang Mas Alif teh belum menyatakan perasaannya juga kan Nay. Jadi Nay juga mau berharap lebih gitu. Kumaha tuh? Jadinya paham kalau kayak begini. Celilis, Ijon boleh ngutang makan kagak? Jon, kok bisa nyasar di sini? Motornya mana? Motornya di warung. Tadi Ijon ke warung, Celilis gak ada. Makanya Ijon samperin nih ke rumah. Ya udah, tunggu di sana ya. Bentar aja. Ya udah Celilis, Ijon tunggu di warung ya. Ya udah tuh, nih taruh ke belakang. Ya. Pikirin ya apa yang ibu bilang tadi. Semangat.
Wadidaw, kok Inayah kayaknya nggak happy ya udah dapat restu dari Haji Mali buat nikahin si Alif. Harusnya kan happy. Apa jangan-jangan Nay ngerasa kesaing nih sama Natasha ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu nih. Ini pulang-pulang mukanya lecek begini. Jangan begitu dong, jangan ditekuk begitu, ntar ganteng hilang. Lu mau tahu aja, gue lagi sedih begini. Masya Allah, sedih kenapa sih? Lu mau jadi nggak tahu perasaan orang tua. Lu tahu nggak? Gue mingin lama, mingin dekat sama si Lilis. Jadi mingin demen gue tuh. Gimana? Gara-gara lu juga kan? Oh, itu sih masalah enteng, Pak Haji. Tapi jangan main gituan mulu. Kenapa sih? Bukan diajak ngomong orang tua, bukan orang tua diliatin. Iya ntar hibur, Alif hibur. Ntar ya. Nah gitu dong. Iya ntar. Beh, ini kenapa sih Beh kalau tanaman lidah buaya kok kalau busuk gini kagak mau hidup lagi atau gimana ya? Ya kagak, makanya dibuang udah. Astagfirullahaladzim, jangan dibuang dong Be, ini kan kenang-kenangan dari Tasya. Makanya kalau orang tua ngomong dengerin. Maksudnya bagaimana sih? Jangan dibuang semua, yang patah-patah, yang jelek, yang busuk gini dibuang. Oh, bakal bisa hidup lagi nantinya. Ya tahu yang namanya barang busuk. Tuh kan lupa masalah yang tadi kan? Kehibur kan sama Alif kan? Gitu dong. Bentar, Alif foto dulu sebelum dibuang. Usah ngomong sama anak atu-atunya, dengan gua masuk ke dalam. Dari nama kaki gue emang kaki lu. Silahkan diminum. Ya. Mari, Pak Ian, tante saya minum-minumnya. Tasya. Saya salut sama kamu. Semuanya kamu persiapkan sendiri ya. Catering, vendor dekorasi, MC. Wah, lama-lama kamu bisa jadi EO loh. Iya. Natasha, kamu kenapa sih kayaknya nggak konsentrasi gitu? Kenapa? Kalau beneran nikah gimana ya? Kok gue nggak rela? Tuh. Sayang, kamu kenapa sih? Kok diem aja? Nggak apa-apa. Iya itu cincin yang kamu beli bagus. Duh, kita baru nggak ngomong soal cincin, Nar. Kamu lagi nggak fokus ya, Nat? Fokus kok. Saya mau kasih tahu papa mama cincin yang kamu pilih bagus. Oh, iya, makasih. Natasha kok jadi pendiam gitu ya? Ya banyak ngomong loh dia. Mungkin dia sekarang ini lagi gugup karena kan acaranya sebentar lagi, Pak. Tumben banget Natasha hari ini nggak sangar. Malah kayak galau dan melo gitu. Bodo amat lah. Yang penting dia nggak macem-macem hari ini. Dan nggak bikin mood gue berantakan. Bro, kenapa air-air ini jadi pelupa sih? Masa berkas penting kayak gini bisa ketinggalan? Lo ke kantor juga libur kayak gini? Iya, gue ngambil berkas penting buat meeting ntar malam sama Mbak Jenny. Jenny? Oh, artis yang KDRT itu ya? Iya, soalnya dia meetingnya tuh bisanya cuma weekend aja. Terus, lu ngapain kesini? Ya sama lah kayak lo. Gue disuruh bawa berkas sama Andre. Ya udahlah, gue duluan ya. Bye. Gak. Apa? Gue mau minta maaf ya sama lo. Beneran deh kali ini gue bener minta maaf banget kan udah nyinggung perasaan lo. Udah lagi, gak usah dipikirin. Gue juga gak mikir gimana-gimana kok. Gue udah lupa. Gak, tapi lu tuh kayak masih marah tau gak sama gue? Saga, lu belum ikhlas kan maafin gue? Ih, Saga ya bener. Gak. Saat pertama ku jumpa dia. Bang Oding, udah tau belum? Ada info baru nih. Info baru? Info apaan?
Katanya Inaya mau nikah sama si Alif. What? Sumpah lu, Inaya mau nikah sama Alif? Lah serius bang, Pak Haji Mali udah setuju ya. Beneran? Si Alif mau nikah sama Inaya? Tahu tuh, tanya sih John. Wah, kalau gitu harus kita kembali nih. Sekarang lu ke sana, gua kemari. Oke, ayo. Mau kabur lah. Ntar balik lagi tuh emaknya yang ribet. Lilis. Iya Bu, mau beli apa tuh? Kita nggak beli apa-apa kok. Oh, terus mau apa? Kita kesini mau ngasih selamat buat Lilis. Karena bakal besanan sama Pak Haji. Cie, yang akhirnya anaknya dapetin hati Alif. Seneng ya punya mantu kayak Alif. Iya, denger-denger Pak Haji udah ngasih lampu hijau tuh. Terus jadi nggak bertepuk sebelah tangan deh. Si Nay beruntung ya dapat hatinya Alif. Ibu-ibu enggak kok. Alah, lu jangan nutup-nutupin, Nay. Kapan lu kawin, Nay? Iya, kapan, Nay? Terus yang di Batam nggak lo undang, Nay. Kalau nggak diundang, kasihan banget dong. Ibu-ibu punten ya sebelumnya, emang ibu dengar berita ini dari mana? Iya, semua orang kampung juga pada tahu kalau Nay mau nikah sama Alif. Masa sih? Alhamdulillah lukanya udah agak sembuhan. Jangan banyak bergerak, Alif. Kagak nih kayaknya kagak usah diperban lagi nih Be. Ah ya nggak usah lah. Ini kalau naik motor juga kayaknya udah cakep nih, udah bisa nih. Kalau emang belum sembuh bener jangan dipaksain, ntar lukanya timbul lagi. Kagak nih lah tuh. Sat. Lu masih bohong aja sama orang tua. Kan gue lihat, ini namanya orang ini kan bahaya ini. Iya, ini kan namanya penyakit itu kan ujian dari Allah. Ya, Be? Ya, tapi kan awal dari kita yang bikin, bukan Allah. Jangan nyalain Allah, kita awalnya. Bukan, maksudnya ujian dari Allah biar kita deket sama Allah. Bagus, cakep tuh anak gue nih. Tuh. Tapi perbannya udah dibuka itu. Udah yang kaki bentaran dulu, bentaran. Emang naik motornya bagaimana sih bisa begitu? Ini kan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Oding. Lip, luka lu udah baik kan? Udah nih alhamdulillah Bang Oding. Oh, alhamdulillah. Ngapain lu kemari? Minta duit? Gua kesini tuh mau ngasih selamat buat si Alif. Kan dengar katanya si Alif mau nikah sama Inaya. Ya kan, Lip? Bener, lu menikah sama Inaya? Gua di bapak lu, kok nggak ngomong lagi bapak lu? Lu anggap apa gua? Kagak, Lip aja baru tahu. Ini dari Bang Oding, dari Itu mana dia sih ngomong orang gosipnya? gila. Ini dari mana sih gosipnya Bang? Ya kata orang kampung lah, Lip. Lip, mereka semua pada ngomongin lu. Katanya lu mau nikah. Waduh, ini kenapa cepet banget sih nyebarnya nih? Ini berita bohong nih. Terus Bu Lili sama Ina udah tahu dong? Ya tahu lah. Lip, kalau emang lu jadi nikah sama si Naya, berarti babe lu udah gak bisa deketin si Lilis dong. Lu jangan macam-macam dah. Jangan coba-coba jangan bikin gosip. Lama-lama gue ilangin di dunia ini lu. Hah? Babe? Sebel gue. Lip, ntar kalau bisa pas resepsinya nunggu si Rus bebas aja ya. Biar nanti dia bisa nyumbang lagu pas di nikahan lu. Ya kan? Resepsi apaan sih Bang Oding? Kagak ada nikah-nikahan, kagak ada resepsi-resepsian. Ini cuma hoax, bohong. Siapa tahu aja yang namanya gosip nanti bisa jadi kenyataan. Udah gitu babe lu sama Neng Lilis jadi besanan. Gak tahu juga dia, jangan ngomong aja. Wah, Saga, tunggu dulu. Apalagi sih kita? Gak, gue tuh bener-bener mau minta maaf sama lo. Ya udah terserah lu aja lagi tah. Saga, Yit! Oh!
gimana sih, Git? Gak, sorry. Lu gak kenapa-napa kan? Bantuin gua. Iya. Aduh, Git. Aduh, tangan gua sakit, Git. Mana yang sakit gak? Aduh, Git. Aduh. Tolong bau gua kayaknya geser, Git. Serius lu gak? Aduh, tolong. Kalau saja kedua orang tua kamu masih hidup, mereka pasti bahagia. Karena sebentar lagi keluarga kita menjadi satu. Saya masih ingat omongan bapak kamu. Dia ingin sekali lihat kamu tumbuh, nikah dengan orang yang kamu cintai. Orang tua, kalau bokap gue masih hidup, gue justru lebih mudah buat ambil alih perusahaan gue. Gue terpaksa aja sekarang ngejilat lo. Karena gue butuh surat-surat perusahaan yang lo pegang. Pak Ian, maaf. Udah waktunya. Saya mau pamit dulu karena saya ada janjian reuni sama temen. Tante, saya pamit. Iya. Natasha, aku duluan ya. Natasha. Hah? Oh, ya. Mau pulang? Ya, hati-hati ya. Iya, aku mau pulang. Jangan gitu dong. Ini kan calon suami kamu, calon tunangan kamu sekaligus calon suami kamu. Ramadi gitu, ada perhatian sama Andre. Hati-hati di jalan ya sayang. Iya sayang. Nanti kalau aku udah sampai, aku kabarin kamu ya. Oke. Ya, Tante, saya permisi. Iya, mari. Saya antar ke depan. Iya, boleh Pak Ian. Pasti nih anak kenapa-napa lagi. Pasti dia mikirin Alif. Malah gue pusing banget lagi. Tangan gue sakit banget. Gak, gue minta maaf ya. Git, lu bisa gak sih gak usah bawel? Lu tuh berapa kali minta maaf sama gue, 2 ribuan kali gitu. Cukup sekali aja minta maaf sama gue, gak usah bikin gue makin pusing, Git. Iya, tapi kan lu kayak gini semuanya gara-gara gue, makanya gue minta maaf. Lu mau kan maafin gue? Lu bawel banget sih, Git. Kan gue udah maafin lu dari tadi. Pokoknya gue janji, gue bakal setirin lu kemanapun lu mau. Ya, sampai lu bener-bener sembuh. Gak usah. Gue bisa nyetir sendiri. Ya, tapi kan mobil lu manual, pindahin giginya gimana caranya sih? Pokoknya lu nurut aja sama gue bakal setirin lu kemanapun lu mau. Ya, sampai lu bener-bener sembuh beneran deh. Ya udah kalau lu maksa, serah lu. Gitu dong. Ada apa-apa ini gua. Andre ngapain nelfon gua? Halo Andre. Hah? Sekarang? Di tempat biasa? Yaudah. Gua kesana sekarang ya. Yuk. Lu janji kan? Tadi mau nemenin gua, mau nganterin gua. Iya, ya udah gue anterin kemanapun lu mau. Sekarang gua masih ketemu Andre. Anterin gua. Yaudah yuk. Yuk. Oh, no.